Goedemiddag. Perkenalkan, saya Khairunis Octavia Ruswandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas akhir saya dalam mata kuliah Hubungan Indonesia-Belanda B. Latar belakang. Dalam novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, yang mengambil latar waktu pada akhir masa kolonial, terdapat unsur-unsur kebudayaan Indis yang menjadi bagian integral dari ceritanya. Tokoh utama, yaitu Dewi Ayu, merupakan seorang peranakan Indo-Eropa yang mengalami bagaimana proses kebudayaan Indis terjadi melalui keluarganya. Kebudayaan Indis sendiri merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Eropa dan Jawa yang terjadi pada masa kolonial. Fenomena ini dapat terlihat dalam berbagai aspek budaya yang masih ada hingga saat ini, dan akan dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga mengungkapkan perspektif baru tentang bagaimana keluarga Indo-Belanda melalui dekorasi khusus dalam rumah tangga Indo. Penelitian ini juga akan menjelaskan bahwa keluarga Indonesia ini memiliki kebiasaan khusus untuk menikmati hidangan Rijstafel pada perayaan tertentu. Aspek-aspek budaya Indonesia lainnya seperti seni, teknologi, dan gaya hidup juga akan diperinci lebih lanjut dalam bagian pembahasan. Lalu hasil analisis. Setelah dilakukan analisis yang mendalam, ditemukan terdapat unsur-unsur kebudayaan Indis dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang terdapat dalam novel Cantik Itu Luka. Di bawah ini akan dijelaskan unsur-unsur kebudayaan Indis dan bagaimana hal tersebut digambarkan dalam novel ini melalui berbagai aspek seperti aspek kuliner, bahasa, busana, gaya hidup, kesenian, dan teknologi. Yang pertama ada aspek kuliner. Dalam bidang kuliner, hal yang paling sering ditemui adalah gaya penyajian Rijstafel. Rijstafel dihidangkan menu-menu Indonesia seperti olahan dari hewan yang berupa ayam, babi, kambing, atau sapi. Lalu ada juga nasi, berbagai sayur dan protein dan sebagainya. Namun berbeda dengan penyajian Eropa yang berurutan, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Selain itu, makanan tersebut biasanya juga disajikan dengan aneka sambal dan kerupuk sebagai pendamping untuk menambah cita rasa. Rijstafel seringkali disajikan di keraton atau dalam acara tradisional, sehingga dianggap sebagai hidangan mewah dan eksklusif yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Gaya penyajian Rijstafel memiliki ciri khas, di mana para pelayan mengenakan sarung dan beskap saat menyajikan hidangan. Selain itu, terdapat juga pengaruh penggunaan alat makan seperti sendok, garpu, dan pisau dalam menyantap hidangan ini. Hal ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat pribumi yang lebih terbiasa makan menggunakan tangan secara langsung. Selain itu, dalam konteks sosial terdapat penggunaan panggilan khusus yang merendahkan terhadap orang pribumi, yang dikenal sebagai inlander. Panggilan tersebut digunakan untuk merendahkan dan mencemooh orang pribumi, terutama jika mereka beragama Islam. Pada masa itu, pribumi atau inlander berada dalam kelas sosial yang lebih rendah dan dianggap tidak memiliki hak istimewa seperti orang Eropa dan Timur Asing. Mereka sering dianggap sebagai golongan yang malas, sulit diatur, dan tidak bisa dipercaya. Seperti yang disebutkan dalam buku Alwi Shahab yang berjudul Robin Hood Betawi, Kisah Betawi Tempo Dulu pada tahun 2002. Di sisi lain, terdapat juga panggilan khusus yang diberikan kepada keturunan Indo-Belanda yang merupakan hasil dari perkawinan campuran antara orang Eropa dan pribumi. Panggilan Sinyo digunakan untuk merujuk pada anak laki-laki keturunan Indo-Belanda yang belum menikah, sementara Noni digunakan untuk merujuk kepada anak perempuan keturunan Indo-Belanda. Anak-anak keturunan Indo-Eropa ini memiliki karakteristik dan kebiasaan yang lebih mirip dengan orang Eropa. Mereka mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda, berbicara dalam bahasa Belanda, dan bekerja sebagai orang Eropa pada umumnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya Eropa dalam kehidupan mereka. Selain itu, terdapat juga panggilan Nyai yang digunakan untuk merujuk kepada para gundik atau ibu dari anak-anak keturunan Indo-Eropa. Istilah ini mencerminkan status mereka sebagai pasangan tidak resmi dari pria Eropa.
dan mereka seringkali berada dalam posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial. Penulis novel Cantik Itu Luka menggunakan penggambaran ini untuk merefleksikan realitas sosial pada masa lalu dan menggambarkan ketidakadilan serta pengaruhnya terhadap kehidupan dan pengalaman karakter-karakter dalam novel tersebut. Lalu yang ketiga ada aspek busana. Dalam aspek busana terjadi pula pencampuran budaya antara pribumi asli dengan pengaruh budaya Eropa. Pribumi asli pada umumnya menggunakan busana tradisional seperti batik dan kebaya, namun dengan pengaruh budaya Eropa, mereka juga mulai mengadopsi penggunaan jas, gaun, dan alas kaki seperti sepatu. Pengadopsian busana ala Eropa ini seringkali digunakan dengan harapan menghindari diskriminasi rasial. Mengenakan busana Eropa dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang lebih baik dalam masyarakat kolonial. Selain itu juga, mengikuti gaya hidup modern dengan berpakaian rapi juga dianggap sebagai dukungan terhadap ide-ide progresif pada masa itu. Dalam buku yang disebutkan, terdapat cerita tentang seorang gadis yang mengenakan gaun pengantin yang terbuat dari kain tule dan mahkota kecil. Gaun pengantin ini merupakan budaya Eropa yang berasal dari Inggris. Umumnya, gaun tersebut berwarna putih dan digunakan dalam upacara pernikahan yang melibatkan pertukaran cincin dan pesta. Awalnya, perempuan pribumi menggunakan kebaya sebagai busana tradisional mereka. Namun dengan pengaruh kebudayaan perempuan Eropa yang mengenakan gaun, terjadi pencampuran antara kedua budaya tersebut. Meskipun mereka tetap mempertahankan kebiasaan menyanggul rambut, mereka mulai mengenakan gaun seperti perempuan Eropa. Perempuan yang mengenakan gaun seperti perempuan Eropa dianggap lebih modern dan dihormati dalam masyarakat kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan busana memiliki peran penting dalam menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat pada masa itu. Pengaruh budaya Eropa dalam busana perempuan pribumi memberikan kesempatan untuk mengangkat status sosial mereka. Selanjutnya ada aspek dari gaya hidup. Praktik pergundikan terjadi dalam komunitas orang Eropa di Hindia Belanda karena larangan bagi pria Belanda untuk membawa istri mereka ke sana. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya keturunan Indo-Belanda yang lahir dari hubungan antara pria Belanda dan percampuran pribumi. Dalam beberapa barak, terdapat tentara perang yang masih lajang dan mereka membutuhkan seorang perempuan yang dapat membantu merawat dan mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi perempuan lokal untuk menjalankan peran tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik pergundikan ini tidak berlaku bagi penjabat atau pejabat memiliki kedudukan tinggi. Mereka memiliki kebebasan untuk membawa istri dan anak-anak mereka untuk menetap di Hindia Belanda. Pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan khusus untuk mengatasi masalah ini. Tujuan peraturan tersebut adalah untuk menanggulangi penyebaran sifilis dan menjaga kesehatan para pekerja yang vital bagi sektor ekonomi, terutama bagi sektor perkebunan yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Selain praktik pergundikan dan pelacuran, orang-orang Eropa di Hindia Belanda juga gemar menghadiri pesta dansa atau rumah bola sebagai salah satu bentuk hiburan. Acara-acara semacam ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk melepas penat setelah seharian bekerja. Dalam konteks sosial kolonial, kehadiran pada pesta dansa dan rumah bola juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlibatkan status sosial, kekayaan, dan pengaruh mereka. Di masa itu terdapat sebuah klub khusus bernama Societate yang menjadi tempat berkumpulnya pejabat-pejabat elit dan kalangan berpengaruh. Klub ini menjadi pusat kegiatan sosial dan kehidupan sosial kolonial yang mewah. Selama acara-acara seperti ini, orang-orang Eropa dapat berdansa, menunjukkan kekayaan dan status sosial mereka, serta membangun hubungan dan lobi jabatan yang penting di kalangan kolonial. Selanjutnya ada aspek kesenian. Dalam aspek kesenian, terutama seni musik, terdapat keberadaan orkes Melayu yang merupakan hasil perpaduan antara musik Portugis dan musik dari Timur Asing. Orkes Melayu ini telah mengalami perkembangan dan transformasi seiring berjalan waktu, dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan musik dangdut di Indonesia. Lalu dalam bidang seni lukis terdapat gaya lukisan yang dikenal dengan sebutan Muay Indie atau Hindia Cantik, yang berkembang di Hindia Belanda sekitar tahun 1920.
Gaya lukisan Muhyindi ini menggambarkan keindahan alam yang ada di Hindia Belanda, yang meliputi pemandangan alam pesisir, pantai, pegunungan, dan panorama lainnya. Gaya lukisan Muhyindi ini umumnya dilukis oleh seniman Eropa, terutama seniman Belanda, yang datang ke Hindia Belanda dengan tujuan melukis kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi dan keindahan alam di sekitarnya. Lukisan-lukisan tersebut seringkali dipengaruhi oleh perkembangan aliran seni romantisme pada masa tersebut, yang menekankan ekspresi perasaan dan suasana romantis. Selanjutnya, aspek teknologi. Aspek teknologi digambarkan dengan keberadaan teknologi layar tancap yang menggunakan proyektor untuk memutar dan melakukan pertunjukan film. Di Hindia Belanda, teknologi ini termasuk sekitar tahun 1900-an melalui pengaruh dari Belanda. Film-film yang diputar pada saat itu umumnya merupakan produksi dari Amerika Serikat yang berwarna hitam putih. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Indis dapat terjadi karena berbagai faktor yang terlihat dalam unsur-unsur kebudayaan Indis. Faktor-faktor tersebut kemudian menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Barat dan Timur asing. Namun seiring berjalannya waktu, tidak semua unsur budaya Indis masih dipertahankan karena budaya yang terus berubah dan berkembang. Unsur tersebut terlihat ada pada berbagai aspek seperti aspek kuliner, bahasa, budaya, gaya hidup, kesenian, dan teknologi. Serta bagaimana kebudayaan tersebut dipresentasikan dalam novel Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.